Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah sadaqallahul azim wa ala bi muradih. Para hadirin yang berbahagia dimanapun Anda berada, di bulan suci Ramadan ini tentunya ada hal yang sangat luar biasa, yang mana kalau kita berbuat kebaikan, maka Allah akan lipat gandakan itu kebaikan. Dan di antara kebaikan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah bersedekah. Bahkan para hadirin, ada satu kisah, saking hebatnya dari bersedekah ini, ada satu kisah yang dinukil dari kitab Durratun Nasihin. Suatu ketika ada seorang ulama, dia sedang tertidur di Masjidil Haram. Dia bermimpi dijumpai oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Wahai Syekh, saya Muhammad utusan Allah, tolong sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi dan Allah cinta kepadanya." Sehingga dia terperanjat dari tidurnya. Betul, apakah ini Rasulullah yang datang kepadaku? Akhirnya karena dia ragu, dia tertidur kembali dan mimpi yang sama. Dalam mimpi didatangi oleh Rasulullah SAW. "Wahai Syekh, saya Muhammad utusan Allah, tolong sampaikan salamku kepada Bahram al-Majusi dan Allah cinta kepadanya." Dia terbangun lagi. Dia bingung apakah betul itu Rasulullah SAW. Tetapi dia yakin syaitan tidak akan pernah mampu meniru Rasulullah SAW meskipun itu hanya dalam mimpi. Yang akhirnya dia mencari itu, mana sih yang namanya Bahram al-Majusi itu. Dicari-cari, ternyata dapat informasi Bahram al-Majusi itu adalah orang yang terkaya di kampung tersebut. Dia mempunyai anak 9. Dia bertanya di mana rumahnya, ternyata bertemulah dengan Bahram al-Majusi. Kata Bahram, "Wahai fulan, kenapa engkau mencariku? Kenapa engkau ingin berjumpa denganku?" Syekh tersebut bertanya kepada Bahram al-Majusi, "Wahai Bahram, kebaikan apa yang pernah engkau lakukan di muka bumi ini?" Bahram menjawab, "Oh, kebaikan ya. Saya mempunyai kebaikan, saya punya anak 9, tetapi silang. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, yang paling bungsu perempuan. Karena di kampung ini tidak ada yang lebih kaya dariku, aku nikahkan itu, adik dengan abangnya, adik dengan abangnya itu." Kata Syekh tersebut, "Wah, itu bukan kebaikan. Dalam agamaku, justru itu adalah kemungkaran. Hal yang sangat dibenci. Dan ketahuilah, Bahram itu agamanya Majusi, penyembah api." Makanya heran Syekh tersebut, kok Rasulullah ngirim salam kepada Bahram al-Majusi dan Allah cinta kepadanya. Berikutnya, Syekh tersebut bertanya lagi, "Wahai Bahram, apa lagi yang menurutmu itu kebaikan?" Bahram menjawab, "Tinggal tersisa saya punya anak yang paling bungsu, yaitu anak yang perempuan, paling cantik. Kalau saya nikahkan kepada yang lain, sayang sekali. Akhirnya saya nikahi itu anak yang bungsu." Akhirnya Syekh tersebut bilang, "Waduh, ini juga sama, ini kemungkaran dalam agama kami." Ditanya lagi, "Lantas apa sih kebaikan yang engkau perbuat wahai Bahram? Coba ceritakan lagi, barangkali ada yang lain." Kata Bahram al-Majusi, "Pada suatu malam ketika saya hendak tidur, saya tidak terbiasa tidur tanpa penerangan. Tapi pada malam tersebut, lentera atau pelita yang ada di dekat jendela rumahku padam. Saya hidupkan itu apinya. Udah mau tidur, ternyata padam lagi. Kata Bahram, saya nyalakan lagi yang ketiga kalinya. Itu pelita, itu api
ternyata padam lagi, tertengoklah, terlihatlah ternyata ada seorang ibu-ibu yang sengaja meniup api tersebut. Dikejarlah oleh Bahram Al-Majusi. Apa maksudnya ini ibu ini? Ganggu saja tidurku. Dikejar, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ibu tersebut masuk ke dalam gubuk yang sangat tidak layak. Dari kejauhan terdengar suara anak-anak menangis. Menangis terdengar oleh telinga Bahram Al-Majusi. Kata anak tersebut, Umi, mana makanannya? Bukankah engkau ingin meminta makanan kepada Bahram Al-Majusi? Mana makanannya? Lapar, lapar. Sudah tidak tahan lagi, kata anak-anaknya menangis yang paling kecil. Tidak tahan kelaparan. Mendengar jeritan anak-anak kelaparan, Bahram Al-Majusi kembali ke rumahnya membawa karung diisi penuh oleh gandum dan juga makanan yang lainnya. Dia pikul sendiri itu makanan, dibawa ke rumah ibu tersebut. Diketuk pintunya. Wahai ibu, buka pintunya, buka pintunya. Ibunya ketakutan karena merasa bersalah mengganggu tidurnya Bahram Al-Majusi. Kata Bahram, jangan takut, saya kesini hanya ingin memberikan makanan untukmu dan untuk anak-anakmu supaya engkau tidak kelaparan. Yang akhirnya Bahram memberikan makanan kepada ibu tersebut, kepada anak-anaknya. Bahkan dalam riwayat anaknya yang satu digendong dan disuapin oleh Bahram Al-Majusi. Dan dari situ Bahram Al-Majusi memperhatikan bagaimana makan keluarga tersebut. Nah, kisah ini para hadirin dikisahkan oleh Bahram Al-Majusi kepada syekh tersebut. Dan syekh tersebut menangis. Kata syekh tersebut, Bahram, inilah kebaikan yang kau punya. Inilah kebaikan yang kau lakukan. Kata Bahram, lantas kalau saya berbuat kebaikan apa? Kenapa emang kalau saya berbuat kebaikan? Saya bermimpi. Bahkan di tempat yang suci saya bermimpi. Dan berkali-kali saya bermimpi didatangi oleh utusan Allah, nabiku Nabi Muhammad SAW, dan berkali-kali menyampaikan, tolong sampaikan salamku kepada engkau wahai Bahram Al-Majusi, dan ketahuilah Allah cinta kepadamu. Mendengar kalimat itu Bahram gemetar. Bahram gemetar sehingga dia meneteskan air mata dan bersujud mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tidak bangkit lagi dari sujudnya. Bahram Al-Majusi mati dalam keadaan husnul khotimah. Akibat apa? Kemuliaan daripada bersedekah. Saking hebatnya pahala bersedekah, saking mulianya bersedekah. Sehingga Bahram Al-Majusi mati husnul khotimah. Maka para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekah dalam Islam adalah hal yang sangat luar biasa. Maka di bulan suci Ramadan ini perbanyak bersedekah, insya Allah akan balas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hal yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.